Selamat malam, perkenalkan nama saya William Bruce Lee dari TPB 51 dengan NIM 120 140 090 dari kelas Informatika RB. Pada malam ini saya ingin melaksanakan ketentuan tugas PKS untuk membuat dua program dengan mencakup mata kuliah matematika, fisika, kimia, atau biologi. Untuk sebelum memulai pada program, saya ingin menjelaskan latar belakang mengapa saya memilih mata kuliah matematika dan fisika. Pertama, saya memilih untuk mengoding program fisika dengan tema GLB dan GLBW itu dikarenakan saat untuk memudahkan adik tingkat atau siapapun yang mengerjakannya dalam pembelajaran. Karena dalam kalkulator tidak ada rumus untuk menghitung GLB dan GLBB. Oleh karena itu dengan codingan saya, rumusnya sudah tersedia, jadi tinggal mereka inputkan sehingga mereka dapat mengecek saat mereka melakukan perhitungan sendiri apakah jawabannya sama atau tidak dengan yang di kalkulator GLB dan GLBB. Kemudian untuk yang matematika saya menggunakan codingan eh, dari berbagai macam rumus yaitu faktorial, mean, kuadrat, dan juga min max. Jadi mereka tidak usah menghafal rumus lagi untuk melakukan perhitungan-perhitungan tersebut karena saat membuka program mereka hanya tinggal diminta untuk menginputkan sesuai apa yang sudah apa yang sudah dikoding dalam program. Jadi mereka tidak usah ribet menghafal rumus dan mereka dapat mengecek juga jawabannya saat mereka ingin melakukan latihan sendiri. Oke, sekarang kita masuk ke dalam programnya, dalam codingannya. Pada program pertama, saya mengambil tema dari pelajaran fisika yaitu GLB dan GLBB. Jadi pertama kita declare dulu terlebih dahulu semua variabel di sini. Kita declare string dengan array 10 kotak. Kita declare string M juga. Kita declare float dengan total sama dengan 0 karena total digunakan untuk menjumlahkan. Jadi total harus 0. Lalu VO, VT, dan sisa variabel lainnya. Kemudian saya declare do di awal agar dapat mengulang program nanti di akhir. Kemudian saya jelaskan apakah Anda ingin memilih GLB atau GLBB. Jika user dan saya meminta input di sini dengan mengambil satu kotak array. Jika user mengetik GLB, maka program di sini akan berjalan. Program untuk menghitung GLB akan berjalan dan akan ditanya apakah ingin memilih kecepatan, jarak, atau waktu. Jika user memilih V, yaitu kecepatan, maka program menghitung kecepatan berjalan. Pertama diminta menginput jarak dan waktu, lalu total sama dengan jarak bagi waktu, dan akan disiapkan hasilnya. Jika user memilih jarak atau S, maka program menghitung jarak akan berjalan, yaitu diminta dimasukkan kecepatan dan waktu, dan total sama dengan V kali T, dan akan disiapkan totalnya. Kemudian jika menginputkan T atau waktu, maka program hitung waktu akan berjalan, yaitu meminta jarak dan kecepatan, lalu total sama dengan jarak bagi kecepatan, dan total akan disiapkan. Kemudian jika user menginput GLBB, maka tiga rumus ini akan muncul, yaitu kecepatan akhir, kecepatan, dan jarak. Jika user menginputkan VT atau kecepatan, maka program ini akan berjalan, yaitu diminta kecepatan awal, percepatan, dan waktu, lalu total sama dengan kecepatan awal ditambah percepatan kali waktu, dan akan disiapkan totalnya. Else if, jika user menginputkan A atau percepatan, maka akan diminta menginputkan kecepatan akhir dengan kecepatan awal dan masukkan waktu. Dengan rumus total dengan kecepatan akhir dikurang kecepatan awal dibagi waktu, dan akan disiapkan totalnya. Dan terakhir, jika user menginputkan S atau jarak, maka akan diminta menginputkan VO kecepatan awal, waktu dan percepatan, dan total sama dengan kecepatan awal dikali waktu ditambah waktu kuadrat, kemudian setengah dikali percepatan, dan akan disebutkan totalnya. Jika program tidak menemukan inputan user, maka else akan berjalan, yaitu pilihan yang Anda cari tidak ditemukan. Kemudian setelah semua program selesai, program ini di paling tengah akan mensiapkan dirinya, yaitu apakah Anda ingin mengulang program ini. Jika user menginputkan Y, maka program akan terus mengulang. Namun jika user menginputkan kata-kata lain selain Y, maka program akan berhenti. Ini adalah tes run programnya.
compilation result 0, program untuk menghitung GLB dan GLBB. Saya menginputkan GLB, apa yang ingin Anda cari, contoh menginputkan S, menghitung jarak, menghitung kecepatan 4 kali 6, hasil 24. Apakah ini mengulang? Y. GLB. Apa yang ingin Anda cari? T, waktu. Masukkan jarak, masukkan kecepatan, dan akan keluar hasilnya. Apakah Anda ingin mengulang Y? GLBB. Jarak, kecepatan awal, waktu, percepatan. Hasilnya 96. Apakah Anda ingin mengulang? N, tidak. Maka program akan berhenti. Berikut adalah flowchart untuk program yang ini. Pertama kita declare semuanya di bagian atas, kemudian akan masuk ke do. Do akan menanyakan program untuk GLB dan GBB dengan ditanyakan input. Jika input sama dengan GLB, maka program di sini akan berjalan. Yaitu pertama diklikkan total dulu sama dengan 0 karena total selalu 0. Disuruh pilih antara V, S, dan T. Kemudian jika V, maka program di sini akan berjalan. Namun jika false atau bukan V, maka dia akan berjalan di sini dan akan dicek apakah terdapat di sini. Namun jika tidak terdapat juga di sini, maka dia akan melempar lagi ke sebelahnya, yaitu di sini. Dan jika tidak terdapat di sini, maka dia akan terlempar keluar. Langsung dia akan mengecek program kedua, itu GLBB. Setelah user menghitung GLBB, maka dia akan berjalan ke sini. Ada tanya VT, A, dan S, suruhkan input. Jika inputan VT, maka program di sini akan berjalan. Namun jika tidak atau false, maka dia akan melempar ke sini, akan dicek di percepatan, apakah betul. Jika tidak, dia akan ke S. Namun jika tidak juga, maka akan ditanyakan terakhir, apakah Anda ingin mengulang program ini. Jika input sama dengan Y benar, maka dia akan melempar ke atas, dan kita akan mengulang lagi dari awal. Namun jika tidak semua input gagal, maka keluar program yang Anda cari tidak ditemukan. Berikut adalah program kedua. Saya mengambil tema matematika. Jadi seperti biasa kita declare semua variabel yang akan digunakan dengan total sama dengan 0. Dan di sini max dan min sama dengan 0 karena akan digunakan karena kita butuh variabel yang dimulai dari 0. Kemudian akan ditanya apakah Anda ingin memilih kuadrat, min, faktorial, atau min max. Jika inputan user sama dengan 1, kalau 1 sama dengan kuadrat, maka program kuadrat akan berjalan, yaitu masukkan nilai yang dikuadratkan. Kemudian kita masukkan kuadrat, dan dia akan mengulang sesuai kuadrat yang kita masukkan. Misal kita masukkan nilai yang dikuadratkan 2, dan kuadrat sama dengan 4, maka for akan mengulang selama 4 kali, yaitu 2, yaitu kuadrat, yaitu 1 dikali 2, dan dia akan mengulang lagi, kuadrat menjadi 2 dikali 3, dia akan mengulang lagi, ini menjadi 6 dikali 4, dan begitu sampai for berakhir, dan dia akan mengesyaratkan kuadratnya. Kemudian else if 2 sama dengan mean, kita menggunakan array, yaitu kita inputkan berapa banyak slot yang ingin kita pakai, lalu jika kita menginputkan 5, maka dia akan menyediakan 5 slot. Dan jika kita menginputkan 10, maka dia akan menyediakan 10 slot. Kemudian dia akan mengulang sebanyak 10 kali untuk memasukkan semua slot array. Dan dalam pengulangan itu, sum sama dengan 0, dia akan menambahkan setiap apa yang telah kita inputkan. Jadi misalnya kita menginputkan angka 1 sampai 10, maka sum dengan jumlah dari 1 sampai tambah sampai 10, seperti itu. Kemudian mean sama dengan sum, yaitu jumlah yang kita inputkan dibagi pengulangan ini. Jadi misal sum sama dengan 100 dan kita mengulang selama 10 kali slotnya, berarti mean sama dengan 10, seperti itu, dan dia akan men-setkan mean-nya. Dan jika 3 adalah faktorial, dia akan mengulang sesuai yang kita inputkan seperti for tadi, dan dia akan mengali sebanyak perulangan yang kita masukkan. Jika perulangan lebih dari 1, kondisi terpenuhi, maka dia akan terus
mengulang. Namun jika A sudah tidak sama dengan lebih dari satu yaitu nol, maka program akan berhenti. Seperti itu. Dan setelah diproses, maka dia akan mencatatkan hasilnya. Berikut adalah program untuk menghitung min dan max. Jika inputan adalah 4, maka dia akan maka program di sini akan berjalan. Jadi pertama dia akan meminta berapa banyak slot array yang akan kita gunakan. Misal kita inputkan 5, maka dia akan menyediakan 5 slot, lalu akan diulang sebanyak 5 kali, dan kita disuruh mengisi semua slot yang kita minta. Jadi kondisi ini saya declare min dan max adalah inputan pertama, lalu saya menggunakan for untuk mengulang untuk mengecek jika kondisi min dipenuhi atau min lebih besar daripada array yang sedang diulang, maka min adalah array tersebut. Namun jika array yang sedang diulang lebih besar daripada max, yaitu array pertama, maka max adalah array tersebut. Lalu akan disiapkan keduanya. Dan akan disiapkan, dan jika semua perulangan telah selesai, akan disiapkan min dan max-nya. Lalu akan keluar apakah dengan mengulang program ini, jika user menginputkan selain n, maka akan terus mengulang. Namun jika user menginputkan n, maka program akan berhenti. Kita akan mengcompile. Contoh min dan max. Kita akan disuruh menginput banyaknya slot array yang akan digunakan. Contoh 5, maka kita masukkan angka banyak slot yang kita minta, dan akan ditentukan max-nya berapa dan min-nya berapa. Contoh kuadrat 4, 5. Maka dia akan mengulang angka 4 dikali selama 5 kali. Hasilnya 1024. Sekali lagi faktorial 5. Maka dia akan memproses faktorial, yaitu 5 dikurang 5 dikali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Gitu. Dan jika kita menginputkan n, maka program akan berhenti. Berikut flowchart-nya. Kita declare semuanya. Kemudian dia akan masuk ke do pertama. Dia akan ditanya kuadrat, mean, faktorial, atau min, max. Jika kondisi pertama terpenuhi yaitu 1, inputan user, maka program di sini akan berjalan, yaitu untuk menghitung kuadrat. Seperti yang dijelaskan tadi. Namun jika salah, dia akan melempar mengecek kondisi kedua, apakah betul kondisi di sini terpenuhi. Jika kondisi di sini terpenuhi, maka dia akan berjalan, yaitu untuk mencari kuadrat, untuk mencari mean, seperti yang dijelaskan di program tadi. Namun jika tidak, program ketiga akan berjalan, yaitu untuk menginput faktorial. Namun jika tidak, kondisi terakhir pengecekan, jika betul, maka dia akan berjalan untuk menginput min dan max. Berikut flowchart-nya. Jika semua sudah dicek, maka dia akan keluar apakah dengan mengulang program ini. Selama inputan bukan n, maka dia akan mengulang. Seperti itu. Berikut materi tugas besar PKS yang dapat saya sampaikan malam ini. Terima kasih.